Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12, agar tidak lupa membuat kembali grup WA kita untuk memperlancar pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak-anak kami semuanya, pada pertemuan kita yang ketiga ini, sebagai lanjutan materi kita sebelumnya pada bab sifat mekanik bahan, kali ini kita akan mempelajari materi tentang hukum Hooke, di mana hukum Hooke menyatakan bahwa jika pada sebuah pegas bekerja sebuah gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Di mana secara matematis, hukum Hooke dituliskan sebagai berikut. F sama dengan K kali X, di mana F adalah harga gaya yang bekerja pada pegas dengan satuan Newton. K adalah konstanta pegas dengan satuan Newton per meter. X adalah pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Sebagai contoh, di mana suatu pegas memiliki konstanta 250 Newton per meter. Bila ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, hitunglah pertambahan panjang pegas tersebut. Penyelesaiannya diketahui K adalah konstanta pegas dengan harga 250 Newton per meter. Kemudian F adalah gaya dengan harga 10 Newton. Ditanya X, yaitu pertambahan panjang. Dari rumus awal, kita ketahui bahwa F sama dengan K kali X. Maka untuk mencari X ini, kita turunkan dari rumusan dasar ini. Maka harga X sama dengan F per K, yaitu perbandingan antara gaya dengan konstanta pegas. Di mana harga F adalah 10. Kemudian harga K 250. Maka dari hasil operasi bilangannya ini akan kita peroleh harga pertambahan panjang pegas atau X adalah 0,04 meter. Berikut mengenai susunan pegas. Di sini materi susunan pegas yang kita bahas ada dua. Yang pertama susunan pegas secara seri dan yang kedua susunan pegas secara paralel. Pertama, pegas yang disusun secara seri. Kalau kita perhatikan dari gambar ini kita lihat ada dua buah pegas. Pegas yang satu, pegas yang kedua, kemudian kita hubungkan secara seri, kemudian kita kasih beban. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka ciri-ciri dari susunan rangkaian atau susunan pegas seri, yang pertama dari gambar rangkaiannya, bahwa pegasnya disusun secara berderet ke bawah. Ini terdiri dari dua pegas, itu K1 dan K2. Kalau misalnya nanti ada 10 pegas, berarti nanti sampai dengan K10. Ya, di mana nanti pegas ini dikasih beban. Disimbolkan dengan M. Maka harga yang pertama kita peroleh dari pegas yang kita susun secara seri. Ini kita perhatikan bahwa harga gaya yang kita berikan pada pegas ini adalah sama. Artinya gaya yang ada pada pegas yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya itu adalah sama dengan harga yang kita kasih dari awal. Kemudian yang kedua, harga pertambahan panjang pegas baik dari K1 sampai dengan KN, ya, sini kita buat misalnya kalau lebih dari K1, 2, 3, ada misalnya nanti N pegas, berarti KN dia. Maka harga pertambahan panjangnya itu penjumlahan antara pertambahan panjang pada pegas 1 sampai dengan pertambahan panjang pegas pada N pegas. Atau kita perhatikan di sini delta X S. Ini misalnya entah dia ada 5 atau 6 atau N, ini N. Jadi kita buatlah pertambahan panjang pegas pada delta X1 tambah delta X2 sampai dengan tambah dengan delta XN.
Berikut harga atau rumusan untuk mencari konstanta Pegas pengganti dari rangkaian seri ini atau susunan Pegas seri ini rumusannya, yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah sampai dengan 1 per KN. Ini kalau ada Pegasnya sampai dengan N Pegas. Di mana materi susunan Pegas yang kita bahas di sini ada dua macam. Yang pertama susunan Pegas secara seri dan yang kedua susunan Pegas secara paralel. Yang pertama yaitu Pegas disusun secara seri. Kita perhatikan dari gambar ini. Sini kita perhatikan ada dua buah Pegas yang disusun secara seri. Artinya nanti susunan kalau dia seri berarti susunannya berderet ke bawah. Di mana di sini konstanta Pegas kita simbolkan dengan K. Di sini ada berarti 2K, berarti K1 dan K2. Di mana dari Pegas yang susun secara seri ini kita kasih beban. Sehingga nanti akan kita peroleh di sini 3 harga. Yang pertama yaitu harga gaya yang terjadi pada Pegas ini. Di mana harga gayanya adalah bahwa harga gaya yang kita kasih pada Pegas ini akan sama dengan harga gaya yang ada pada tiap-tiap Pegas ini. Baik dia nanti ada 1 atau sampai dengan N Pegas, berarti harga gayanya sama semua. Sampai dengan N Pegas. Yang kedua, yaitu harga pertambahan panjang Pegasnya. Di mana harga pertambahan pada Pegas atau tiap-tiap Pegas atau harga pertambahan panjangnya itu berbeda-beda. Artinya harga pertambahan panjang dari keseluruhan Pegas ini adalah penjumlahan dari pertambahan dari setiap panjang Pegas. Baik dia dari Pegas 1 sampai dengan Pegas yang ke N. Berikut harga konstanta atau konstanta pengganti Pegasnya yang tadi kita simbolkan dengan K, ya. Kalau di sini dia seri, berarti disimbolkan dengan KS ini, KS. Jadi harga konstanta pengganti Pegas pada rangkaian seri ini atau susunan seri ini adalah 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah titik sampai dengan 1 per KN. Ya, jadi di sini ada dua Pegas disusun secara seri. Berarti di sini nanti 1 per KS-nya adalah 1 per K1 ditambah dengan 1 per K2. Karena ada dua buah Pegas yang ini. Dari gambar yang kita lihat ini. Berikut untuk susunan Pegas yang paralel. Kita lihat dari gambar ini masih ada dua Pegas yang kita susun secara paralel. Dari gambar ini kita perhatikan ciri-ciri dari paralel yaitu susunannya ke samping. Ya. Ini tadi bilang bahwa konstanta Pegas itu disimbolkan dengan K. Berarti ini K1, berikut ini K2. Kemudian kita susun secara paralel, baru kita kasih beban. Ini beban dia. Baru nanti akan kita peroleh 3 harga juga di sini. Yang pertama bahwa harga gaya, ini F. Gaya pada susunan Pegas paralel itu adalah merupakan penjumlahan antara gaya pada setiap Pegas ini. Berarti kalau ini ada dua Pegas, berarti F1 tambah F2. Inilah nanti harga F paralelnya atau gaya Pegas disusun secara paralel. Baru yang kedua yaitu harga dari pertambahan panjang Pegasnya atau X ini ya, ini X. Jadi harga pertambahan panjang Pegasnya itu adalah sama ya, di mana pada pertambahan panjang pada Pegas 1, 2 dan sampai ke nantinya itu adalah sama panjangnya. Baru yang ketiga yaitu harga konstanta pengganti Pegas. Tadi udah Ibu bilang bahwa simbol dari konstanta pengganti Pegasnya adalah K.
Karena di sini paralel, maka kita simbolkan dengan Kp. Jadi untuk harga konstanta pengganti pegas paralel atau Kp, yaitu harganya konstanta pegas pengganti 1 atau K1 ditambah K2 ditambah K3 tambah seterusnya sampai dengan Kn. Artinya kalau dari gambar ini, sini ada 2 pegas, berarti Kp-nya sama dengan K1 ditambah dengan K2. Coba kita perhatikan contoh berikut untuk memperdalam materi kita. Dari contoh, ini ketahui harga K yaitu 200 Newton per meter. M atau massa 0,5 kg. Tentukan K pengganti untuk sistem pegas pada masing-masing gambar berikut. Dimana kita lihat dari gambar A, ini susunan pegas secara seri. Yang B, ini susunan pegas secara paralel. Maka dapat kita selesaikan harga K tadi yaitu 200 Newton per meter. Di mana harga K ini sama dengan harga K pada pegas yang pertama dan yang kedua. Yaitu sama-sama 200 Newton per meter. Kemudian harga M atau massa 0,5 kg. Yang ditanya adalah K pengganti atau konstanta pegas pengganti secara seri dan paralel. Untuk yang pertama, secara seri, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumusnya adalah 1 per Ks, yaitu 1 per konstanta pegas pengganti seri. Dengan rumusan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi kita masukkan harga K1 tadi 200, berarti 1 per Ks sama dengan 1 per 200 ditambah K2-nya 200, berarti tambah 1 per 200. Maka harga 1 per Ks di sini adalah 2 per 200. Ini baru harga 1 per Ks. Sementara yang ditanya adalah Ks, yaitu konstanta pengganti pegas secara seri. Berarti untuk mencari harga Ks-nya, tinggal kita balikkan aja dari harga 1 per Ks ini, yaitu 200 dibagi dengan 2. Sehingga kita peroleh harga Ks-nya adalah 100 Newton per meter. Ini untuk bagian A. Kemudian bagian yang B, yaitu pegas yang disusun secara paralel. Kalau yang untuk paralel, berarti rumusannya Kp sama dengan K1 ditambah dengan K2. Di mana harga K tadi adalah 200, berarti 200 ditambah 200. Sama dengan 400 Newton per meter. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan Ibu dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.